surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dengan Bu Arif dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk itu marilah kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kalian buka buku Al-Quran Hadisnya halaman 19 ya. Halaman 19 yaitu tentang surat Al-Fatihah. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang makhorijul huruf, kemudian tentang huruf hijaiyah beserta harokat-harokatnya ya. Nah, sekarang kalian belajar tentang surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang dibaca ketika sholat ya. Kemudian surat Al-Fatihah itu apa artinya anak-anak? Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Ingat-ingat ya, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di Mekah ya. Saya ulangi lagi, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Nah, Al-Fatihah itu artinya Ummul Quran. Apa artinya Ummul Quran? Ummul Quran itu artinya induk daripada Al-Quran. Artinya apa? Semua yang ada di Al-Quran itu dirangkum dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Oleh karena itu disebut induk Al-Quran atau Ummul Al-Quran. Nah, bagaimana bunyi surat Al-Fatihah? Mari kita baca bersama-sama ya. Semua membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ayat 1, masuk ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat yang keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7 ya. Surat Al-Fatihah terdiri dari berapa anak-anak? Terdiri dari 7 ayat ya. Kita ulang lagi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang apa artinya di dalam surat Al-Fatihah itu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada nama lain di hati kita selain asma Allah. Asma Allah itu asma Allah itu ada berapa anak-anak? Ada 99 yang dinamakan apa? Asmaul Husna. Nanti akan kalian pelajari tentang Asmaul Husna ya. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Nah, alhamdulillahirabbil alamin ini kalian baca ketika kalian sudah melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya kalian sesudah belajar, nah kemudian sesudah makan, pokoknya sesudah melaksanakan kegiatan apapun, kalian mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah suatu bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pemurah lagi maha penyayang. Bahwa Allah itu maha pemurah dan maha penyayang. Maha pemurah itu artinya semua yang ada di bumi ini selalu diberi rezeki oleh Allah. Baik itu yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang tidak beragama sekalipun, ya. Kemudian tumbuhan, binatang, dan semua yang ada di muka bumi ini diberikan rezeki oleh Allah. Tidak pandang bulu, semua dikasih rezeki. Karena apa? Karena Allah maha pemurah, ya. Nah, tetapi Allah maha penyayang, tetapi tidak semua disayang oleh Allah. Nah, siapa yang disayang oleh Allah? Kalau tadi maha pemurah tadi semua tanpa kecuali, tanpa pandang bulu, yang sholat, yang tidak sholat, yang baik, yang jelek, ya semua dikasih rezeki oleh Allah. Tetapi yang disayang di sini cuma siapa? Orang-orang yang beriman saja. Ya, yang disayang oleh Allah cuma orang-orang yang beriman saja. Tidak semua disayang oleh Allah. Yang disayang oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Dan sifat pemurah Allah ini hanya berlaku di dunia. Sikap pemurah Allah ini berlaku di dunia. Nah, tetapi sifat penyayang Allah ini hanya berlaku di akhirat saja. Ya, sifat penyayang Allah ini hanya berlaku di akhirat. Karena apa? Yang dimasukkan ke dalam surga adalah hanya orang-orang yang disayang oleh Allah. Yang tidak disayang oleh Allah dikemanakan? Kemana anak-anak kira-kira? Yang tidak disayang oleh Allah ditempatkan di mana? Nah, yang tidak disayang oleh Allah ditempatkan di neraka. Yang disayang Allah ditempatkan di surga. Nah, itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, maha pemurah lagi maha penyayang, ya. Kemudian ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Bahwa Allah itu yang menguasai dan merajai di hari pembalasan. Hari pembalasan itu apa? Hari pembalasan itu adalah hari di mana pembalasan Allah berlaku untuk orang-orang yang telah berbuat baik atau berbuat jahat. Yang berbuat baik itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat dan akhirnya masuk surga. Yang perbuatan yang jelek, ya, itu tidak diampuni Allah, tidak diampuni oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya, dan mereka ditempatkan di neraka. Nah, itu ya. Yang menguasai di hari pembalasan itu hanya Allah saja. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Bahwa yang patut disembah di muka bumi ini hanya kepada Allah, tidak kepada batu besar, tidak kepada patung, tidak kepada matahari. Ya, yang kita sembah hanya kepada Allah saja. Kalau ada orang yang menyembah pohon yang besar itu anak-anak, ya, itu namanya apa? Namanya syirik. Kemudian menyembah batu itu apa namanya? Syirik. Syirik itu adalah menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Dan dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Oleh karena itu anak-anak, ya, kita semuanya hanya menyembah kepada Allah. Bagaimana cara menyembah kepada Allah? Kita dengan melaksanakan apa? Sholat 5 waktu. Kalian sudah sholat apa belum anak-anak? Sudah sholat apa belum? Nah, mulai sekarang anak-anak berlatih melaksanakan sholat, ya. Nah, ayat yang lanjutnya, Ihdinas syiratal mustaqim.
tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita selalu ditunjuki jalan yang lurus. Lah, jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengarah kepada kebaikan. Misalnya kita sregep ngaji, kita sregep beribadah kepada Allah, sregep sedekah, ya, taat kepada orang tua, dutos nggih manut, ya. Itu adalah apa? Selalu menghormati orang tua. Itu adalah suatu jalan yang lurus, ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya bagaimana jalan yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, yaitu mereka yang sesat. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, itu tadi anak-anak ya, itu surat Al-Fatihah beserta artinya. Kita baca bersama-sama sebelum kita tutup. Surat Al-Fatihah, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Nggih. Nah, sekarang tugas kalian adalah menulis surat Al-Fatihah. Okay. Surat Al-Fatihah itu ditulis. Bu, lah tidak bisa loh Bu. Bisa, insya Allah bisa. Kita belajar menulis, belajar menulis bersama-sama. Jelek tidak apa-apa, nanti lama-kelamaan akan menjadi bagus tulisannya, ya. Ditulis surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Sebelumnya kalian tebali dulu halaman 21 ya. Itu ditebali dulu, kemudian ditulis di buku tulis surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Nggih. Nah, saya kira cukup sekian pelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.